Baik, kalau Mas Dharma. Halo. Iya. Udah dong. Ke atas kita bensin salah. Hai cantik, Hai. ya Allah. Dokter. Aduh, badannya ya bikin iri semua perempuan Indonesia loh. Tapi memang kalau mau badan bagus berarti memang harus ada effort untuk olahraga, bener nggak? Bener, aku kan nge-gym juga. Sehat jasmani rohani. Betul. Oke, silakan kita isi dulu ya. Jadi tuh banyak yang nanya juga sebenarnya sama aku, Dok. Kok bisa, kan aku sering posting kan sama dokter betul. kan. Kok bisa tiba-tiba braces gitu? Karena banyak yang udah minta gitu loh. Dan jadi kan sebenarnya emang papa di sini kan udah sering kan? Iya, ya betul. Kan? Udah dari sebelum-sebelumnya, terus aku ikut. Iya, betul. Dan aku awalnya pakai Invisalign, walaupun tidak rajin itu betul. Dan malas aku makainya karena bisa kebuka kan. Dan akhirnya waktu kesini tuh dokter inget gak sih? Dokter bilang sama aku kalau misalnya tuh Nada, ini kamu gigi jelek banget. Ya, kamu mendingan di braces kali ya. Iya. Terus akhirnya berapa ya? Seminggu setelah, 2 minggu setelahnya ya. Iya, kan kamu ke Korea dulu tuh aku ingat. Benar. Iya. Aku ke Korea dulu. Dan kan aku juga bilang kan sama kamu bilang nih sih Nada ini cantik banget ya, tapi aku bilang sama Mas Dedi, kayaknya Nada kalau kayak gini harus dibenerin deh giginya. Sayang banget ya. Karena emang kata dokter Devi beneran, katanya aku tuh cantik tapi gigi ganggu. Iya kan, Iya kan? ganggu. Ada yang perlu dibenerin dikit nih gitu kan. Iya, dan akhirnya lah aku datang. Iya. And honestly, it's not even hurt for me. Tuh kan. It doesn't hurt for me. Nah, yuk kita ke dokter Yuk. Raya. Iya. Aduh. Halo dok. Halo. Nah, Aku mau nanya deh sebenarnya tuh, karena kan tadinya tuh aku kan parah banget kan dok. Iya, betul. Ya, tidak bisa dibilang sedikit lah sebenarnya. Banget. aku ingat banget. Iya kan? Pas Itu datang. semua foto aku hapusin karena emang aku tidak mau ada memori itu. Oh my god. Saya malu, dan aku kan dulu juga korban bullying. Salah satunya juga gara-gara itu. Oh, masa Gigi kamu. Dan emang aku tuh sebenarnya makanya aku nanya nih, dulu tuh waktu kecil, tau kan gigi susunya aku tuh rapi banget, bagus banget. Tapi waktu dia tumbuh di gigi yang besar itu tuh dia malah kayak gitu. Itu emang kenapa gitu loh? Oh, Kan expect kan aku kan gigi susunya gitu kan? Iya. Kenapa Jadi ada kok gigi bisa susunya sih? rapi Kayak ya? kesal kan? Nada, aku ingat banget nih, Nada datang ke kita. Waktu itu giginya di depan satu maju, dan maju banget ya, Iya. maju banget. Terus aku tanya, kenapa nih Nada gitu, mau apa gitu. Ternyata Nada udah pernah juga pakai peralatan Invisalign sebelumnya. Nah, tadi kan Nada tanya, kenapa sih kok bisa ya tadi gigi susunya rapi, terus tiba-tiba gigi dewasanya Sehancur itu. hancur itu gitu kan. Nah, ada beberapa penyebab nih. Biasanya tuh karena memang ada orang-orangnya yang kecil ya, Ra. Giginya tumbuhnya besar-besar. Itu ada fotogenetik juga ya, yang kayak gitu. Penyebabnya macam-macam sih. Tuh. Penyebab yang pertama itu yang pasti keturunan. Genetik yang tadi ya. Genetik Ya. tadi. Tapi bisa juga memang dari orang tuanya tuh giginya berjejal-jejal juga, nurun ke anak berjejal juga. Bisa juga kombinasi kayak yang tadi. Iya. Ya, bapaknya rahangnya kecil, giginya kecil jadi bagus. Ibunya rahangnya besar, giginya Giginya besar jadi besar-besar. bagus. Jadi combine-nya tuh. Jadi apes kan? Enggak lah. Ya lebih dikatakan begitulah dapatnya. Kamu Iya kan? mungkin dapat rahang kecil, gigi Giginya besar. besar-besar. Nah, kayaknya sih gitu ya. Iya. Tapi emangnya kalau misalnya aku nggak benerin, emang kayak ada resiko yang mungkin akunya kenapa nggak sih emang? Atau Tuh, gimana estetik tuh? dong. Atau- pasti. Kamu malu nggak punya gigi kayak gitu? malu sih? Nah, tadi kan dia bilang dia nggak pede, terus korban bullying juga karena giginya. Jadi ada sesuatu yang membuat dia tuh pasti jadi nggak pede ya kalau giginya kurang bagus kan, bener gak? Tapi sebenarnya kalau braces ini kan kayak kawat-kawat terus ada jepit gitu kan. Iya. Aku tuh masih kurang ngerti gitu loh gimana cara kerjanya, kok bisa tiba-tiba mundur gitu kan. Dengan it's just kawat gitu. Iya. Kan? Gimana tuh, Ra? Jadi si braces ini kan nempel di permukaan gigi, terus kita pasang di kawatnya. Jadi si gigi itu dipaksa
membentuk sesuai dengan lembut kawatnya itu. Oh, jadi dia ada ininya ya. Ada kawat itu ternyata mengarahkan gitu sesuai dengan lengkungnya. Oh, ya. Dan itu berapa lama sih dia? Kayak orang-orang beda soalnya, temen aku ada yang cepet banget. Ada yang orang kayak lama banget gak dibuka-buka gitu. Nah, kenapa tuh? Kayaknya itu banyak faktor ya. Coba rasa Satu tergantung keparahannya. Kalau makin parah giginya, crawlingnya ya. Iya. Crawlingnya semakin berat, semakin perawatannya berat, semakin lebih lama. Atau ada pencabutan, itu juga lebih lama karena harus tarik-tarik. Yang ketiga, komitmen pasien, rajin kontrol apa enggak. Nah, ada lagi nih komitmen berarti. Kalau selain komitmennya dia harus konsisten untuk pakai, kalau kawat kamu harus ada waktu untuk kontrol. Jadi tetap ada komitmen. Sebulan sekali ya. Sekali. Ya. Nah, kita ngobrol terus dari tadi. Yuk kita kata sih. Kayaknya kagak kontrol ya. Yuk. Banyak tau, aku masih banyak pertanyaan sebetulnya ya. Aku tuh masih mau nanya beberapa hal sih dong, karena kayak ini kan aku udah beberapa kali kontrol juga. Iya. Ada nggak sih yang kayak mungkin yang belum tahu, tapi harusnya aku udah tahu sih, kayak yang kayak maintenance-nya untuk kita yang pakai behel. Sedangkan kan ini sebenarnya kayak bisa lama-lama kita anggap nggak ada gitu kan? Ya kan? Ada nggak sih kayak maintenance yang mungkin orang-orang nggak banyak tahu gitu? Emang benarnya untuk apalagi kalau udah ada kawat gigi ya, jaga kebersihannya, sikat giginya harus rutin. Terus pakai sikat giginya untuk kawat gigi juga ada khusus ya dokter. Benar. Terus pagi pagi setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus jangan lupa dental floss. Kemudian yang paling penting nih harus sering kontrol ke dokter gigi. Ikutin instruksi yang disarankan oleh dokter Rara. Betul. Kan ini tuh kayak gak keras aja gitu kan di mulut. Aku pun bahkan udah gak aware kadang-kadang ini gitu. Oh ya? Iya, karena udah normal aja karena emang udah part of my teeth gitu kan. Iya. Tapi ternyata waktu itu kan juga dokter kasih sikat giginya khusus, lebih lembut ya. Iya, betul. Terus sama kayak ada yang kayak toothpicknya atau apa gitu. Buat bersihin Buat sela-sela bersihin ya? sela-sela. Karena kayak lebih emang bakterinya lebih gampang ini ya. Sisa makanan lebih sering nyangkut pasti. Betul, itu betul. Jadi kalau nggak dibersihkan nanti efeknya ya karies ya aslinya jadi karies. Iya. Kan banyak banget orang yang aku lihat pas kita lepas bracesnya, jadi giginya tuh jadi kayak mau karies gitu loh. Di situ ada braces yang untuk gigi normal aja kita membersihkannya sudah agak perlu effort gitu ya. Apalagi ini dengan ada braces yang ada sela-selanya yang kita harus bersihkan setiap lingkar dari braces itu gitu. Nah biasanya kan kalau datang ke sini dokter Rara juga bersihin ya, bersihin hingga maksimal. Setiap kontrol harus bersihin. Bener nggak dok? Coba dokter tambahannya mungkin. Bener kan kalau kita ada braces itu kan ada yang kasar ya jadinya ya di permukaan gigi karena si behel itu ya. Jadi makanan sekecil apapun, selembut apapun udah banget nyangkut. Nah jadi untuk kebersihannya sedikit ekstra nih gitu loh. Ya, jadi nggak biasa kan cuma sikat gigi biasa. Ini enggak, kita kasih ada 2 macam tuh. Yang sikat gigi biasa itu pun bentuknya khusus tuh. Bulu-bulunya tuh ada cekungannya gitu. Itu adalah untuk tempat bracesnya. Terus yang kedua, sikat giginya tuh yang kayak kayak pohon cemara yang kecil gitu loh. Ya, Jadi kayak toothpick gitu kan? Ya. Jadi itu untuk di antara braces dengan braces dibersihkan gitu loh. Jadi itu sikat giginya sekarang nggak sekali tapi 2 kali gitu loh. Aku mau nanya ini sih. Jadi tuh aku kan hitungannya menurutku ini baru beberapa bulan aja progresnya udah segede gini. Udah sebagus ini. Udah menurut aku ya. Karena awalnya kan parah. Dirimu dulu giginya keluar banget. Sekarang ini baru 4 bulan kali ya? Iya, baru 4 bulan. Iya kan? Tapi progresnya bagus banget gitu, cepet gitu ya. Iya, nah aku mau nanya aja sebenarnya tuh rata-rata ini berapa lama lagi sih gitu? Nah, berapa lama tuh dokter Rara nih? Gimana dok? Berapa lama? Aku mau free. Biar cantik tanpa kawat ya. Sebenarnya untuk jangka waktu perawatan orto itu ya
relatif nggak ada yang spesifik berapa lama gitu loh, tergantung case-nya ya. tergantung kasusnya benar gitu loh. Terus yang kedua, kadang-kadang pasien tuh suka, contohnya kayak ini aja ya, nih nada harus ada yang dicabut. Nggak mau tak. Tidak, aku takut. Ini udah nih, kalau kalian lihat dari kamera di sini, udah tidak ada kayak yang maju kan? Takut aku tuh. I have a bad memory of cabut gigi. Nah kayak gini nih, jadi karena memang sebenarnya cabut gigi itu bukan pilihan. Cabut gigi itu adalah satu keharusan untuk progres yang lebih bagus. Nah kecuali kayak Nada kan umurnya belum untuk gigi bungsunya. Kan ada gigi bungsu adalah standar yang harus kita cabut sebelum perawatan orto sebenarnya. Tapi karena menyangkut umur Nada masih 15 tahun, jadi kita tunggu sampai umur pertumbuhan gigi lebih kurang 17 ya. Iya lah, ya 17 tahun atau Masih 3 tahun lagi. jadi masih ada istirahatnya ya. Tapi usia berapa sih anak yang udah bisa behel gitu? Karena dulu tuh aku sempat pengen, karena aku dari kecil tuh udah parah kan sebenarnya. Tapi aku ada beberapa dokter yang bilang, waduh nggak bisa, masih kekecilan. Itu benar atau gimana? Atau sebenarnya bisa-bisa aja gitu? Benar banget gitu loh. Jadi behel tuh nggak bisa sembarangan dipasang pada anak-anak gitu loh. Kalau mungkin kita kasih average-nya adalah usia ya, minimal sudah gigi tetap. Tapi kalau untuk dokter tuh ada patokannya gitu loh. Misalnya dari hasil ronsen, makanya sebelum pasang kawat itu ronsen dulu wajib. Karena kita harus tahu tuh akarnya pertumbuhannya tuh udah maksimal belum. Itu kalau pertumbuhannya baru kecil, ntar dikasih daya yang besar, goyang dong giginya. Ya udah deh dok, kayak ini aku udah terlalu banyak pertanyaan ya sebenarnya. Kontrol kali ya kita. Yuk kita kontrol Yuk. yuk.